Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back di channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Kita akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Kali ini temanya tentang over kredit rumah, baik itu bersubsidi maupun non-subsidi ya. Ada yang bertanya kayak gini, saya beli rumah over kredit, ada surat notaris. Jadi sahabat kita ini sebagai pembeli ya, pembeli rumah dengan cara over kredit melalui notaris di hadapan notaris dan juga sudah punya dokumen-dokumen dari notarisnya. Itu bisa ambil tanpa menghadirkan pihak pertama kalau sudah lunas kan? Nah, pertanyaannya gitu ya, yang pertama. Setahu saya bisa teman-teman. Meskipun kita misalkan sebagai pembeli secara over kredit, tapi ada akta notarisnya, ada berkas-berkas dari notarisnya. Dan salah satunya biasanya adalah surat kuasa. Surat kuasa untuk mengambil sertifikat rumah tersebut. Maka ketika rumah tersebut cicilannya lunas, setahu saya, kita tidak perlu lagi menghadirkan pemilik pertama atau pihak pertama. Atau kita bisa mengambil secara langsung ke bank yang menyalurkan KPR tersebut. Tanpa harus ada pihak pertama untuk hadir di situ karena sudah ada surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris. Apalagi misalkan berkas-berkas over kreditnya setelah selesai di notaris itu ditembuskan atau dilaporkan kepada pihak banknya, maka ya itu tidak perlu banyak pertanyaan lagi nanti ketika lunas ya, karena sudah diketahui dan sudah dilaporkan kepada pihak bank bahwa sudah terjadi over kredit dari pemilik pertama kepada pemilik kedua. Kita lanjutkan pertanyaan dari sahabat kita tadi. Kalau pihak pertama meninggal sebelum lunas, apakah rumah tersebut lunas dan jatuh ke tangan ahli waris? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir dari sahabat kita ini, apakah akan berdampak ke saya sebagai pembeli atau tidak? Jadi kalau misalkan ternyata si pemilik awal, si pemilik pertama atau debitur pertama ini meninggal dunia sebelum tenornya habis, sebelum angsurannya terlunasi seluruhnya. Sahabat kita ini nanya, ya, apa tadi pertanyaannya? Apakah rumah tersebut lunas atau jatuh ke tangan ahli waris? Harus dilihat kontraknya seperti apa, perjanjian KPR-nya seperti apa. Itu harus dibaca tuh. Pelajaran juga bagi kita yang ambil kredit rumah. Ketika kita misalkan akan menandatangani perjanjian kredit ya, perjanjian KPR, kita baca dulu ketentuannya gimana. Salah satunya kalau misalkan debitur meninggal, apakah nanti unitnya dianggap lunas atau seperti apa? Tapi mayoritas akan tercantum di kontrak ketika si debiturnya ini meninggal, biasanya sih kreditnya itu dianggap lunas, tentunya dengan syarat-syarat mengajukan permohonan, melampirkan dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan lain sebagainya. Dan kalau dianggap lunas, maka yang berhak mengambil sertifikat tersebut pada dasarnya adalah ahli warisnya. Kalau misalkan rumah tersebut, rumah KPR tersebut tidak di-overkreditkan. Nah, kalau di-overkreditkan secara resmi, melalui pengajuan kepada pihak bank, kemudian di-ACC oleh pihak bank, maka nanti sertifikatnya akan bisa langsung beralih kepada atau atas nama si debitur baru. Kemudian, ketika si debitur pertama tadi meninggal, maka sudah tidak ada sangkut pautnya dengan kredit yang kita lanjutkan, atau dengan kredit rumah yang sudah beralih kepada si debitur baru. Karena over kreditnya berdasarkan persetujuan dari pihak bank, kemudian di-ACC dan sudah dilakukan akad atau penandatanganan perjanjian over kredit rumah tersebut, maka secara otomatis hak dan kewajiban dari debitur lama sudah beralih kepada debitur yang baru. Tapi kalau misalkan dulu over kreditnya di bawah tangan, tanpa pengajuan kepada pihak bank, tanpa ada ACC dari pihak bank, maka data-data yang tersimpan di bank penyalur KPR tetap adalah nama si pemilik pertama. Jadi, ketika si pemilik pertama meninggal dunia, maka sertifikat rumah tersebut hanya bisa diambil, ini setahu saya ya, hanya bisa diambil oleh ahli warisnya. Nah, gimana nih kalau misalkan ternyata rumah tersebut udah di-overkreditkan, tapi nggak melalui persetujuan bank, hanya misalkan di bawah tangan aja. Setahu saya, tetap pihak bank hanya akan memberikan sertifikat rumah tersebut kepada ahli warisnya. Muncul lagi pertanyaan, loh ini kan rumahnya udah saya beli, kata si debitur baru, kata si pemilik baru. Ya, secara de facto rumah tersebut sudah beralih kepada si debitur baru. Secara hukum keperdataan, hukum perikatan yang tertera di dalam kontrak perjanjian kredit kepemilikan rumah itu belum beralih kepada pihak lain. Jadi tetap
si debitur baru ini tidak bisa mengambil sertifikat rumah tersebut ketika si debitur pertama ini meninggal karena over kreditnya hanya di bawah tangan. Tetapi sebetulnya ini bisa dinegosiasikan kok dengan pihak ahli waris. Sampaikan kepada ahli warisnya, negosiasikan kepada ahli warisnya untuk bekerja sama, untuk berkenan, untuk hadir pada saat pengambilan sertifikat rumah. Nah, oleh karena itu si debitur baru ini harus rela berkorban. Misalkan membantu si ahli waris dari debitur pertama tadi untuk hadir ke bank untuk mengajukan pengambilan sertifikat rumah tersebut. Kemudian juga melengkapi data-data, melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, mengurus surat-surat yang diperlukan, apakah surat kematian, kemudian surat-surat yang lainnya yang mendukung untuk pengambilan sertifikat rumah tersebut. Silahkan dibantu, danai ya, silahkan danai. Kemudian setelah sertifikatnya diambil oleh si ahli waris tadi, tentunya dapat diminta oleh si debitur baru ini. Setelah itu, alangkah lebih baiknya silahkan beri uang tanda terima kasih kepada ahli waris yang mau bekerja sama menyelesaikan pengambilan sertifikat rumah tersebut. Saya rasa ahli warisnya juga mau membantu, apalagi mereka tahu rumah dari almarhum ini sudah di-overkreditkan kepada si debitur baru ini hanya saja di bawah tangan. Nah, oleh karena itu penting dan perlu ketika overkredit itu dilakukan, alangkah lebih baiknya anggota keluarga dari si debitur pertama ini harus tahu kalau rumahnya tersebut sudah dialihkan, sudah di-overkreditkan. Jangan sampai mengalihkan rumah tapi anak istrinya nggak dikasih tahu. Maka ya ketika terjadi permasalahan seperti ini bisa saja ada konflik. Nah, itu saja jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Buat Anda yang punya pengalaman, yang punya kompetensi di bidang ini, tentu saya berharap untuk bisa memberikan pandangannya, untuk sharing pengalamannya, untuk sharing pengetahuannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.